Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kamar Film. Kali ini saya akan kembali membahas sebuah film dengan judul The Five Wave. Ini film yang memang banyak di request di kolom komentar, jadi semoga saja kalian suka. The Five Wave merupakan film aksi fiksi ilmiah garapan J. Blackson yang skenarionya ditulis oleh Susanna Grant, Akiva Goldsman, dan Jeff Pinkner. Berdasarkan novel berjudul sama karya Rick Yancey, dirilis pada tahun 2016 dengan durasi sepanjang 112 menit. Film yang dibintangi oleh Chloe Grace Moretz, Ron Livingston, Nick Robinson, Maggie Siff, Alec Rowe, dan yang lainnya ini menceritakan tentang perjuangan seorang perempuan bernama Cassie untuk menyelamatkan adik laki-lakinya dari serangan alien yang sudah berhasil menghancurkan bumi. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, tak bosan-bosan saya mau kembali mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan agar kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi teman-teman, ini dia The Five Wave. Film dibuka dengan memperlihatkan adegan di mana seorang gadis bernama Cassie yang berjalan melalui hutan sambil membawa senapan di tangannya. Ia menemukan sebuah toko kosong yang tampak berantakan dan mengambil beberapa persediaan untuk bertahan hidup. Ketika Cassie hendak meninggalkan toko, ia mendengar suara meminta tolong dari sudut belakang dan menghampirinya. Ada seorang pria di sana, terduduk dengan keadaan terluka sambil memegang sepucuk pistol. Mereka saling mengarahkan senjata satu sama lain sebelum akhirnya pria itu menurunkan senjata dan meminta Cassie untuk melakukan hal yang sama. Tetapi melihat pria itu seperti memegang sesuatu di tangannya, Cassie ketakutan dan memaksa agar sang pria menunjukkannya. Permintaan Cassie dituruti. Sebuah cahaya muncul dan mengejutkan Cassie sehingga ia refleks menembak pria tersebut. Cassie melihat bahwa ternyata sang pria memegang salib dan ia menjadi merasa bersalah atas tindakannya. Beberapa bulan sebelum kejadian itu, Cassie hanyalah seorang remaja biasa yang baru berusia 15 tahun dan masih berstatus siswi di sekolah menengah. Kehidupannya menyenangkan. Ia memiliki teman baik bernama Lizzie dan sedang menaksir seorang lelaki bernama Ben Paris yang merupakan pemain sepak bola di sekolahnya. Cassie tinggal bersama kedua orang tuanya, Oliver dan Lisa, di pinggiran Cleveland, Ohio. Adik laki-laki Cassie yang bernama Sam sangat dekat dengan Cassie. Segalanya berjalan baik dan normal saat itu. Hingga kemudian, suatu ketika muncul berita tentang pesawat luar angkasa misterius yang terus berada di langit tanpa melakukan apa-apa selain bergerak mengelilingi Amerika. Pesawat luar angkasa itu tiba di Ohio dan disebut sebagai The Others. Kemunculan The Others benar-benar menimbulkan kepanikan yang membuat banyak warga akhirnya memilih pindah dan meninggalkan Ohio. Tetapi segalanya semakin parah ketika The Others mulai melakukan penyerangan secara halus dengan gelombang kejut elektromagnetik yang menyebabkan segala teknologi buatan manusia tidak lagi berfungsi. Ponsel dan listrik padam, mobil tidak dapat digunakan, dan pesawat tiba-tiba terjatuh dari langit sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa. Itu menjadi serangan pertama yang dilakukan oleh The Others. Semenjak penyerangan yang dilakukan, kehidupan Cassie berubah drastis. Ia yang siang itu sedang mengumpulkan persediaan air bersama Sam di danau harus menghadapi serangan kedua. Pada gelombang berikutnya ini, gempa bumi dahsyat mengguncang tanah tempat Cassie dan adiknya berdiri, lalu menimbulkan tsunami besar yang menghantam berbagai tempat di seluruh pesisir. Miliaran korban jiwa berjatuhan di berbagai penjuru dunia. Banyak pulau juga yang hilang semenjak kejadian tersebut. Lalu tiba saatnya The Others melakukan serangan ketiga. Mereka memodifikasi virus flu burung dan dengan cepat menginfeksi banyak orang. Cassie kehilangan sahabat baiknya, Lizzie, dan bahkan ibunya sendiri, Lisa. Keluarga kecil itu berduka. Cassie, Oliver, dan Sam menguburkan Lisa di halaman rumah mereka. Setelah pemakaman tersebut, Cassie beserta ayah dan adiknya pergi meninggalkan rumah untuk menuju kamp pengungsian, bergabung bersama yang lain. Semenjak berada di pengungsian itu, ayah Cassie memberinya pistol Colt 45 sebagai alat perlindungan diri. Mereka tinggal di sana untuk beberapa hari hingga kemudian datang kelompok militer menggunakan sebuah mobil tempur. Cassie saat itu bingung karena sudah mengira bahwa mobil tidak akan lagi bisa berfungsi.
Kedatangan pasukan militer itu dipimpin oleh Kolonel Fox yang akan mengevakuasi semua orang yang tersisa di Ohio. Mereka akan dipindahkan ke tempat yang jauh lebih aman. Sayangnya, karena keterbatasan kendaraan, Casey dan Sam harus berpisah dengan ayah mereka. Meski begitu, pasukan militer berjanji akan mengumpulkan mereka lagi di titik pengungsian militer. Sebelum berangkat, Sam yang boneka beruangnya tertinggal membuat Casey terpaksa kembali ke camp untuk mengambilnya. Tapi hal itu justru membuat Casey tertinggal oleh bus dan mereka terpisah. Sementara itu di aula pertemuan, Oliver sedang mendengarkan informasi dari Kolonel Fox mengenai alien yang telah melakukan serangan keempat. Mereka memasuki tubuh manusia, mengendalikannya dan memburu siapapun yang masih selamat. Terjadi ketegangan di sana. Situasi menjadi kacau karena ada seseorang yang menolak untuk melakukan pemindaian. Baku tembak terjadi di dalam aula. Casey yang melihat kejadian itu panik dan memutuskan lari setelah diperintah oleh ayahnya. Tak ada yang selamat di aula, termasuk ayah Casey. Petugas militer pergi meninggalkan kamp pengungsian begitu saja setelah pembantaian yang mereka lakukan. Kini Casey sendirian. Ia pergi keluar aula dengan membawa senapan setelah melihat jasad ayahnya. Tangis dan rasa marah Casey tidak lagi bisa dibendung. Sementara itu, adik Casey yang dibawa oleh pihak militer telah sampai di pusat pertahanan bersama dengan anak-anak yang lain. Mereka mendapat nomor dan menunggu urutan dipanggil masuk ke dalam ruangan untuk diperiksa. Ada Ben Paris di sana. Ia dijadikan tentara yang akan ditugaskan melawan alien. Di tubuhnya terpasang alat pelacak. Ben ditunjukkan bagaimana bentuk alien yang akan mereka lawan. Alien itu memasuki tubuh manusia dan bertindak sebagai parasit yang mengendalikan tubuh inangnya. Tak ada yang dapat dilakukan selain membunuh sang inang. Ben diminta untuk membunuh alien yang bersarang di kepala anak malang itu dan kemudian resmi masuk ke dalam pasukan militer. Sementara itu, Casey masih berada di luar, bertahan hidup sendirian. Ia tidak bisa mempercayai siapapun karena mengetahui bahwa alien itu dapat menyerupai manusia. Berhari-hari Casey bersembunyi di hutan, menghindari segala bentuk interaksi dengan manusia. Sebelum akhirnya, Casey memutuskan untuk berjalan kaki ke Wright-Patterson yang berjarak sejauh 80 mil untuk menemui adiknya. Perjalanan Casey terbilang tidak mudah. Ia tidak memiliki persediaan makanan atau minuman. Hingga kemudian ia sampai di sebuah toko yang ditinggalkan dan membunuh pria yang terluka. Casey terus melakukan perjalanan dan membuat catatan atas apa yang dilihatnya. Di jalan tol yang dipenuhi mobil dan orang-orang yang tergeletak tak bernyawa, Casey tiba-tiba mendapat serangan. Sebuah peluru melukai pahanya. Senapan di tangannya terlepas saat Casey berlindung di bawah truk. Ia ketakutan, tetapi Casey yang terus mengingat adiknya berusaha untuk terus bergerak. Anak-anak yang telah direkrut menjadi tentara sedang melakukan serangkaian pelatihan untuk siap berperang di serangan terakhir. Serangan kelima yang akan memusnahkan manusia dari bumi. Belum ada yang mengetahui serangan macam apa itu, tetapi semua pasukan yang ada diminta untuk bersiap. Sam ada di dalam pasukan itu, berdiri tepat di samping Ben. Saat itu Casey tersadar di sebuah ruangan. Di tangannya terpasang infus dan lukanya telah diperban. Casey tidak tahu siapa yang menolongnya. Hingga kemudian saat hari menjelang siang, diam-diam Casey melepas infus dan berniat untuk melarikan diri. Sayangnya tubuh Casey masih lemah. Ia tidak bisa bergerak banyak dan begitu ketakutan ketika seorang pria mendatanginya. Ia memperkenalkan diri sebagai Ivan Walker. Lelaki itu merawat Casey dengan sangat baik dan memulihkan lukanya. Casey agak mencurigai Ivan dan masih takut berada di rumahnya. Tetapi Casey tidak punya pilihan selain menunggu lukanya pulih. Tidak lama Casey berada di sana dan menemukan pistol miliknya di kamar Ivan. Kecurigaan Casey membuatnya kabur dari rumah. Namun belum jauh ia berlari, kakinya tersandung kabel dan Ivan segera menangkapnya. Ia memperingatkan bahwa alien berada di sekitar mereka dan sedang mengintai. Casey diminta untuk kembali ke rumah dan berlindung. Ivan ternyata benar-benar memiliki niat yang baik dan tulus. Ia ingin melindungi Casey. Sayangnya usaha Ivan untuk menahan niat Casey itu tidak berhasil. Ivan akhirnya memutuskan untuk ikut mengantar Casey menuju tempat pertahanan. Sementara di saat yang sama, Ben dan seorang perempuan bernama Renji menjadi rekan dalam pasukan. Perjalanan Casey dan Ivan dimulai. Seiring waktu, mereka menjadi dekat dan memiliki ikatan emosional, begitu pula Ben dan Renji. Saat itu serangan kelima telah dimulai. Ben dan Renji akan terjun ke medan pertempuran, juga bersama dengan Sam. Ben sebagai pemimpin pasukan diharapkan membawa seluruh anggotanya kembali secara utuh.
Sam mengungkapkan ketakutannya pada Ben karena harus menghadapi pertempuran secepat itu. Tetapi Ben berjanji bahwa mereka akan baik-baik saja dan kembali dengan selamat. Sam bercerita tentang kakaknya dan mulai bernyanyi dengan Ben. Malam itu pasukan Ben berangkat, tetapi karena Ben merasa kasihan pada Sam, ia memilih untuk menahannya di kamar mandi agar tidak ikut dalam peperangan. Ia memberi laporan pada komandan bahwa Sam tidak bisa ikut karena keracunan makanan. Peperangan dimulai di pusat kota. Baku tembak terjadi antara pasukan dan para alien. Mereka terpojok di dalam bus dan salah satu anggota tim tertembak, menyebabkannya tewas di tempat. Ben dan Renji mencari tempat perlindungan lain dan masuk ke dalam sebuah gedung. Renji yang menyadari ada kejanggalan akhirnya memutuskan untuk keluar dari tim dan melepas alat pelacak. Saat itulah rahasia terungkap. Mereka telah dibohongi dan dipaksa untuk membunuh manusia yang selamat dengan menciptakan alat yang membuat mereka berpikir bahwa ada alien di dalam tubuh orang lain. Ben pun akhirnya paham bahwa sebenarnya alien adalah Fox dan timnya. Mereka memanipulasi anak-anak untuk melakukan tugas pemusnahan karena berpikir bahwa anak-anak lebih mudah dimanipulasi. Segalanya terungkap. Ben yang merasa bersalah karena meninggalkan Sam akhirnya memanipulasi balik apa yang telah Fox lakukan. Ia kembali ke pangkalan dan berpura-pura bahwa pasukannya kalah dalam pertempuran. Malam harinya Ivan dan Casey disergap oleh dua orang yang mengenal Ivan. Casey melihat semua perlawanan tidak biasa yang Ivan lakukan dan kecurigaannya pada Ivan mulai timbul kembali. Ivan akhirnya mengakui bahwa ia sebenarnya bagian dari The Others. Ia pernah mengintai Casey di hutan dan berniat untuk membunuhnya. Tetapi tiba-tiba perasaan asing itu muncul dan membuat sifat manusiawi Ivan kembali. Niatnya untuk membunuh Casey diurungkan dan Ivan justru menyelamatkannya dari segala mara bahaya. Semua itu karena Casey telah membuatnya jatuh cinta. Tetapi Casey masih tetap takut pada Ivan hingga akhirnya ia memilih untuk berpisah dengan Ivan di hutan tersebut. Ben telah dibawa kembali ke markas. Begitu pula Casey yang berhasil masuk dan menyelinap di sana. Sayangnya tidak mudah bagi Ben untuk menjalankan rencana yang telah dirancangnya. Ia ketahuan berbohong dan dipaksa untuk jujur. Ketika Ben hampir saja dilenyapkan, aksi Casey dimulai. Ia mengacaukan sistem di markas dan kemudian bertemu dengan Ben. Mereka mulai bergerak untuk mencari Sam yang akan segera dikirim ke medan perang. Di tengah lorong, mereka dihadang oleh dua tentara yang telah mengarahkan senjatanya. Untung, saat itu Ivan datang dan menghajar dua tentara itu. Ia memutuskan untuk memilih Casey dan terus membantunya. Setelah itu, rencana mereka kembali dilanjutkan. Ivan akan meledakkan markas, sementara Ben dan Casey terus mencari Sam. Casey akhirnya berhasil menemukan Sam. Pesawat-pesawat yang membawa anak-anak telah lepas landas. Mereka meledak di saat Casey dan yang lain telah berhasil keluar dengan bantuan Renji. Tak ada yang tahu nasib Ivan saat itu. Pasukan Ben, Casey, dan Sam membangun kemah untuk beristirahat dan menunggu situasi aman. Mereka berencana untuk menyelamatkan anak-anak yang lain, berbekal harapan yang mereka miliki. Mereka akan tetap hidup dan bertekad menyelamatkan dunia. Lalu, film pun selesai. The Five F menjadi film yang menghibur dan memiliki konsep menarik dalam alur ceritanya. Ketika orang-orang berpikir bahwa mereka sedang diserang oleh alien yang menginvasi bumi, tanpa sadar mereka justru sedang melakukan penyerangan untuk membinasakan satu sama lain. Di tengah ambang kepunahannya, butuh waktu yang cukup lama untuk anak-anak menyadari bahwa mereka sedang dimanipulasi dan dijadikan senjata pembunuh. Di film ini, dari sosok Casey yang menjadi tokoh sentral, terlihat dengan jelas bagaimana situasi mencekam dan ketakutan akan mati dapat merenggut rasa kemanusiaan seseorang. Tidak hanya sampai di situ, di keadaan yang serba sulit, rasa percaya pun hilang begitu saja terhadap orang lain. Ternyata kecurigaan pun dapat menjadi sesuatu yang mematikan. Lantas, apa yang membuat Casey akhirnya bertahan? Ya, harapan. Manusia bisa terus hidup berkat memiliki harapan di hati dan kepala mereka. Harapan yang menjadi pendorong umat manusia untuk tidak menyerah pada situasi. Pada akhirnya The Five Wave tidaklah seremeh rating buruk di IMDb. Ini tergantung bagaimana cara kita memandang. Memang rasanya adegan romansa menjadi salah satu yang membuat film ini menjadi sedikit lebih kikuk. Tetapi akhirnya The Five Wave tetap berjalan dengan baik dan menghasilkan cerita yang indah. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini.
Terima kasih untuk kalian yang menonton konten ini sampai akhir. Dan juga saya ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya untuk kalian yang selalu menanti-nanti konten dari Kamar Film. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.